Saat Haewon dan Eng Sop berciuman, flashback memutar ketika Eng Sop kecil sedang tidur di lantai penginapan, ketika Haewon kecil menuruni tangga. Haewon lalu bertanya siapa dia. Sesampainya di rumah, Haewon tidak bisa berhenti terlihat bahagia dan dengan antusias menyapa bibinya yang kembali dari Seoul. Kemudian, dia melihat anjing bibinya sambil berteriak, Gunbam, dan menyebutnya lucu. Bibinya terheran-heran melihat Haewon yang sebelumnya telah mendeklarasikan membenci anjingnya dan menyebutnya hewan lusuh. Keesokannya Eng Sop sedang mengunjungi gudang buku di Seoul. Pekerja itu bertanya, atas nama editor, apakah Eng Sop benar-benar tidak tertarik untuk menerbitkan bukunya? Tetapi Eng Sop berpikir sudah ada banyak buku bagus di luar sana. Di rumah, Haewon sekarang praktis hanya bengong menunggu telepon. Namun Eng Sop masih belum menelepon sampai malam, terang saja itu membuat Haewon gusar. Eng Sop kembali keesokan paginya menemui Haewon yang masih marah. Dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang perjalanannya di Seoul dan mencoba untuk pergi. Lalu Eng Sop mengatakan padanya bahwa dia akan segera pergi ke tempat Jang Woo untuk sebuah acara. Haewon menyuruhnya bersenang-senang tapi segera berbalik untuk bertanya apakah dia tidak mengajaknya pergi. Eng Sop menyeringai dan mengatakan padanya bahwa mereka bisa pergi bersama. Tapi Haewon berbalik menolak lalu keduanya jual beli serangan. Lalu Haewon mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa jika dia menganggap ciuman itu sebuah kesalahan. Dia lebih suka hal-hal tidak menjadi canggung. Eng Sop menjawab, itu bukan kesalahan. Haewon bertanya bagaimana dia harus membuktikan hal itu. Eng Sop lalu mendekatinya dan menciumnya. Mereka lalu pergi ke acara itu bersama-sama, ke acara meet and greet penulis dan editor terkenal Shin Yong-jun. Di atas panggung, Yong-jun memperkenalkan editornya, yang ternyata keduanya adalah pria dan wanita yang bermesraan yang dilihat Bibi Haewon saat di Seoul. Yong-jun dan Bibi Haewon memang memiliki kisah mereka sendiri saat SMA. Di sisi lain Jang Woo bekerja dengan Min Jong. Ia menyadari bahwa Eng Sop datang dengan wanita cantik, yang ia rasa adalah pacarnya. Jang Woo lalu kaget dan berceloteh tak mungkin mereka pacaran, dan meyakinkan Min Jong ia masih punya kesempatan. Kembali ke Bibi Haewon, kini ia di kafe bernostalgia dengan Yoon Taek. Yoon Taek bertanya, apakah ia adalah orang yang melihat dirinya sedang bermesraan dengan penulisnya. Yoon Taek lalu mengatakan dia mendengar Myung Yo akan menulis lagi. Ia lalu menawarkan diri menjadi penerbitnya. Setelah acara, Haewon dan Eng Sop makan malam bersama Jang Woo dan Park Hindol. Pak Hindol berkomentar bahwa Haewon cantik seperti ibunya. Lalu seorang tiba-tiba menabrak kursi Haewon dan membuatnya menumpahkan minumannya. Hindol melihat saat Eng Sop dengan penuh perhatian membantunya membersihkan. Jang Woo terkejut melihat kemesraan mereka. Pak Hindol mengatakan mereka mungkin akan segera menikah. Jang Woo yang masih terkejut, lalu menggoda Eng Sop, bahwa ia akan menjelaskan bagaimana awal mula Eng Sop menyukai Haewon. Eng Seop yang malu mencoba menghentikan ocehan itu. Cerita yang akan dikisahkan Jang Woo adalah di mana Eng Sop menatap Haewon yang berdiri di dekat rel kereta. Saat keduanya menunggu bus, ada orang yang memberitahunya bahwa ayah Eng Sop sedang berkelahi di angkringan. Perkelahian itu dimulai ketika ayahnya meminta orang-orang untuk tidak minta tolong lagi ke anaknya jika ada orang yang hilang di gunung. Namun temannya yang sedang mabuk, menghinanya dan menyebut Eng Sop hanyalah anak pungut. Kenapa dirinya terlalu khawatir? Mendengar hal itu ayahnya trigeret dan mengirim bogem mentah ke temannya. Dan di sana mereka melihat semua itu. Sementara Eng Seop menyelesaikan masalah keluarganya, Jang Woo berbagi beberapa cerita dengan Haewon. Ayah kandung Eng Sop asli tinggal terisolasi di gunung. Haewon bertanya apa yang terjadi padanya, tapi Jang Woo tidak yakin karena Eng Sop tidak pernah membicarakannya. Jang Woo menganggap ayahnya pasti sudah meninggal. Haewon pun mengingat nisan kayu di gunung. Di rumah, Hui mengembalikan dompet Eng Sop, yang ia sendiri tidak tahu dompetnya hilang. Hui pun heran melihat reaksi kakaknya. Ia lalu memintanya untuk membuang foto di dalam dompet itu. Hui mengatakan, kau membawa foto seseorang yang tidak kukenal. Itu membuatku cemburu. Hal itu membuat Eng Sop tersenyum bahagia. Selama ini ia sulit mengungkapkan perasaannya, karena ia takut kehilangan lagi saat sayang-sayangnya. Setelah itu Eng Sop kembali ke toko. Di sana ia mendapati Haewon menunggunya. Haewon lalu melangkah cepat dan memeluknya. Dengan air mata di matanya, Haewon menyadari anak kecil yang ia temui di masa lalu adalah Eng Sop. Keesokan harinya, warga di sekitar terminal merasa melihat ayah kandung Eng Sop. Dari mulut ke mulut hingga sampai di telinga ayah Hui. Singkat waktu, Haewon mendengar bahwa bibinya telah menandatangani kontrak dengan Yu Taek. Sedangkan di rumah Eng Seop,
ayah tirinya memberitahu istrinya tentang ayah kandung Eng Sop yang terlihat di kota. Yo Jung menjawab bahwa ayahnya telah meninggal dan beralasan itu pasti pamannya. Lalu ibu menduga ia akan memeras lebih banyak uang dari Eng Sop. Dia memiliki sejarah meminta uang kepada Eng Sop, apakah itu untuk membeli perahu atau membayar tagihan medisnya. Di toko buku, Eng Sop terkejut melihat pamannya. Pamannya mencatat sudah 5 tahun sejak mereka bertemu. Eng Sop bertanya tentang perahu itu, tetapi pamannya tidak pernah membelinya. Dia memberitahu Eng Sop ada tempat yang harus mereka tuju. Ketika Eng Sop belum menjawab, dia dengan agresif mengingatkannya bahwa dia satu-satunya keluarganya. Haiwon lalu datang menyapa mereka, tapi pamannya mengabaikannya. Eng Sop memberitahu Haiwon bahwa dia harus pergi ke suatu tempat. Hui berteriak dari jauh untuk menghentikan Eng Sop, lalu ibunya memarahinya karena ia sampai bolos karena mendengar Eng Sop akan pergi. Lalu mereka bingung harus berbuat apa, melihat Eng Sop naik bas bersama pamannya. Momen berikutnya, warga mengadakan bazar pasar loak. Eng Sop yang saat ini bersama pamannya di pantai dan pamannya ingat betapa Eng Sop suka membaca saat kecil. Pamannya menunjukkan sebuah bangunan kepadanya dan mengatakan dia membelinya agar dijadikan toko bukunya. Pamannya berpikir mulai sekarang mereka harus hidup bersama sebagai keluarga. Mereka semua memuji permainan cello Haiwon yang dipaksa temannya untuk bermain. Dan Seng Ho kecil mengatakan dia ingin belajar cello suatu hari nanti. Namun mereka semua sedih Eng Sop tidak bisa bergabung dengan mereka, ketika orang tua Hui berdebat tentang perasaan mereka pada Eng Sop. Jongpil sang ayah pergi keluar dan bertatap muka dengan Eng Sop. Lalu Hui dengan lesu berjalan pulang, di mana Eng Sop menunggunya. Dia melempar sepedanya ke bawah dan meninju lengannya. Dia kembali dan melihat Eng Sop mengganti sedel sepedanya dengan sedel mahal yang diimpikan Hui. Lalu Eng Seop bertanya, sejak kapan Hui menyukainya? Hui berteriak, sejak aku lahir bodoh. 울지 마라. 하지 않을 거야. 그런 말들이 뭐가 그리 어렵다. 태어나 보니까 이미 벌써 네가 내 오빠였잖아. 나와. Di stasiun kereta, Yun Taek ingin kembali ke masa lalu dan bertanya pada Myung Yo mengapa dia putus dengannya untuk terakhir kalinya dulu. Dia bahkan ingat waktu dan tanggal yang tepat dari teks perpisahan itu. Itu sangat melekat pada ingatnya karena dia tidak pernah bisa memahaminya. Myung Yo mengecewakannya dengan mengatakan dia tidak ingat lalu ia berkata, pergilah, cengeng. Nampaknya Bibi Haiwon memutuskan Yun Taek karena permasalahan keluarganya. Saat Haiwon mulai berjalan pulang dari toko buku, dia tersenyum melihat Eng Sop naik sepedanya. Haiwon pun menanyakan soal kepergiannya. Lalu Eng Seop menjawab, ketika cuaca berubah bagus dan tempat ini menjadi hangat, kamu akan pergi juga bukan? Lalu mereka berdua saling meragukan masa depan masing-masing. Saat ini, Bibi Haiwon mengunjungi teman SMA-nya Choi Sun Yong yang menderita kanker payudara dan tiba-tiba ia membahas tentang kematian. Lalu Myung Yo melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan matanya. Apakah ini membuatmu merasa lebih baik? Myung Yo berharap dapat menggunakan kesedihannya sendiri untuk melawan kesedihan Sun Yong. Su Jung lalu menuntut penjelasan pada Myung Yo, namun ia enggan mengungkapkan bahwa itu adalah glaukoma dan menolak gagasannya untuk pergi ke dokter. Di toko buku, Eng Sop mendapat telepon dari putri pemilik toko. Lalu ia dan Haiwon menemui pemilik toko buku. Di tempat lain, Jang Woo pergi menemui ibunya di satu kafe, tapi ia malah menemukan seorang wanita muda yang cantik. Ia sadar bahwa ia dijebak untuk kencan buta. Sementara itu, Yun Taek bertemu Yong Jun sang penulis yang dipacarinya. Ia lalu memberinya ultimatum bahwa ia akan memutuskan kontraknya jika ia menerbitkan buku Myung Yo. Yun Taek lalu mengantar Yong Jun kembali ke tempatnya. Dan Yun Taek mengingat kembali saat Myung Yo menyuruhnya untuk menciumnya, tapi dia ketakutan. Dan saat ini, Yong Jun mencium Yun Taek dan ia tampak tidak senang akan hal itu, dan malah mengingat kembali Myung Yo. Kembali ke pasangan bahagia, nampak permasalahan soal toko buku telah selesai. Dengan sang pemilik ternyata sedang mengetes Eng Sop dan ia lulus. Beliau pun mengatakan dengan bangga, Eng Sop bisa meneruskan toko buku selama dia mau. Di kota, Jang Woo nampak panik ketika kencan butanya ketahuan oleh Hui. Dia diam-diam mengambil foto sampai akhirnya ia menggunakannya untuk memeras Jang Woo. Sampai toko, Haiwon dan Eng Sop mengingat hari di stasiun kereta lagi. Haiwon mengungkapkan ia akan bunuh diri saat itu. Akan tetapi kemudian perutnya keroncongan, dia memutuskan untuk makan terakhir kali. Setelah makan, dia merasa mengantuk dan tidur siang.
Dia lalu terbangun dan bertekad lagi untuk bunuh diri agar para pembuli menyesali perbuatannya. Haewon berlari ke danau dan bersiap masuk ke dalam air. Lalu bibinya berlari ke arahnya dan menghentikannya. Sampai saat ini, Haewon masih bertanya-tanya bagaimana bibinya menemukannya hari itu. Di tepi sungai, bibinya menyarankan mereka mati bersama, tapi Haewon menghentikannya dan mulai menangis. Selang bermain dengan Kim Chil, Yu Taek mengunjungi Myung-yo. Lalu setelah menghinanya, Myung-yo memerintahkannya untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk menemui Sun Yong. Di sekolah, laki-laki yang ditaksir Hui yakni Yong-su, memintanya untuk membawanya ke toko buku kakaknya. Lalu ketika Haewon dan Eng Sop kembali ke toko buku malam itu, Haewon dengan santuy mengatakan, "Eng Sop, aku ingin tidur denganmu." 뭐라고? 나 너랑 자고 싶다고. Lalu di malam itu terjadilah acara cocok tanam tanpa tanaman. Nampak malam itu, Haewon lah yang menjadi mentor bagi sang pemula Eng Sop dalam kegiatan enak-enak. Beralih dari acara mantap-mantap, bibinya mengingat kembali masa lalu, di mana tragedi di keluarga mereka dimulai. Dalam ingatnya jelas bagaimana ayah Haewon sangat kasar dan suka memukuli ibu Haewon. Bibinya tak habis pikir mengapa dia tidak menceraikannya. Sambil mengoceh di hadapan Yun Taek, Myung-yo mengingat kembali bahwa kakaknya tak berpisah karena merasa kasihan padanya. Kembali ke Jang Woo yang sedang lembur, ia ditodong pertanyaan oleh dua rekan kerja yang ingin tahu tentang kencan butanya. Dia kaget menyadari bahwa rumor telah menyebar. Lalu di malam itu juga, Su Jung datang menggedor pintu Myung-yo membawa berita buruk bahwa Sun Yong telah meninggal. Lalu dalam pemakaman, Myung-yo teringat ketika dia menyaksikan kengerian saat saudara perempuannya dipukuli secara brutal oleh suaminya. Ia merasa harus ikut campur. Myung-yo mulai berteriak pada kakaknya untuk bercerai karena dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Tiba-tiba, sang suami berlari menjambak rambut Myung-yo. Saat dia hendak memukul kepala Myung-yo dengan besi, Myung-ju mendorongnya dan secara tidak sengaja membuatnya jatuh dari tangga. Mereka kemudian berlari menuju dalam mobil. Dia lalu menendang mobil dan mencoba memecahkan kaca jendela dengan tongkat golf. Dia berdiri di depan mobil dan mencoba menghancurkan kaca depan. Namun mobil lalu menyala dan meluncur ke depan menabraknya. Bibi Haewon menceritakan disinilah cerita novelnya dimulai, dan itu adalah kalimat pertama dari novelnya. Dan dalam flashback, terlihat Bibi Haewon lah yang ada di kursi mengemudi mobil. Lalu dalam mesin fax di kantor Yun Taek, muncul kalimat pembuka novel Myung-yo, "Lihat di sini, menurutmu siapa yang membunuh saudara iparku?" Wow, twist yang luar biasa. 누구라고 생각해? Kembali di hari tragedi, Bibi Haewon sangat panik diam tak bergerak, menyadari dirinya telah membunuh kakak iparnya. Sedangkan ibu Haewon lalu keluar dari mobil dan memanggil ambulans. Ia lalu menarik adiknya keluar dari mobil, dan akan menanggung perbuatannya. Dia menyuruh Myung-yo untuk naik bus dan menghindari kamera keamanan. Singkat waktu, Myung-yo berdiri menyaksikan kakaknya dijatuhi hukuman 7 tahun. Ia meminta Myung-yo untuk menjaga Haewon. Selama kunjungan di penjara, Myung-yo menyalahkan dirinya sendiri, lalu sang kakak memerintahkannya untuk berhenti menangis dan move on menjalani hidupnya. Sepulang dari pemakaman, bibinya memergoki Haewon yang sedang menyelinap ke rumah pada dini hari, tapi bibinya memakluminya karena ia sudah dewasa. Beda hari, tidak seperti biasanya mereka mengadakan pertemuan klub buku di sore hari. Hui datang dengan Yong-su. Hyun-ji kagum pada keberanian Hui dan mengira dia menculiknya. Hui lalu dengan malu-malu memperkenalkan dia ke grup sebagai anggota baru. Melihat hal itu, terus memelototi Yong-su. Saya rasa tatapan itu bahkan bisa membelah sebuah cermin. Haewon pun menyadari itu dan meredakan Eng Sop. Jang Woo pun bertanya apa yang membawa Yong-su ke klub. Hyun-ji memotong bahwa dia menyukai buku dan merupakan siswa top sekolah mereka dan Hui naksir dia. Tapi dia tidak tertarik sama sekali. Nampaknya close friend ini mengumbar rahasia temannya. Tapi Hui menolak. Ia sesumbar sudah tak naksir lagi padanya. Lalu Jang Woo mengklaim bahwa Yong-su adalah titisannya. Berjalan kembali dari acara klub, Jang Woo mendapat telepon dari Eng Sil. Dia sangat terkejut, namun ia hanya meminta tolong untuk menemukan barista untuk dirinya. Namun hal itu cukup membuat dirinya bahagia, karena itu percakapan telepon pertama mereka. Di malam itu, Yun Taek masih berusaha menghubungi Myung-yo. Dia menuntut kejelasan untuk fax yang ia kirim. Dia dengan tenang mengingatkannya bahwa dia sudah berjanji untuk tidak pernah menanyakan bagian mana dari ceritanya yang fakta,
dan yang mana yang fiksi. Saat Myung-yo mengantar Haewon pulang, dia berhenti di bawah lampu jalan yang dia perbaiki. Di sana Haewon berjanji untuk menyelinap ke toko buku begitu bibinya tertidur. Wow, ketagihan nih Haewon sama tongkat sakti Engsop. Engsop kemudian kembali ke toko buku dengan semangat. Namun suasana mesum berubah menjadi mencekam saat dia melihat Boyong menunggunya. Ia lalu mengungkapkan bahwa dia menyukainya untuk waktu yang sudah sangat lama. Engsop mengklaim dia tidak tahu. Boyong pun pergi sambil menangis. Di toko, Engsop mengingat kejadian di stasiun dulu lewat tulisan blognya. Bagaimana ia melihat Haewon yang kosong dan mengikutinya sampai ke danau, hingga Haewon akhirnya berniat bunuh diri. Hal ini menjelaskan siapakah yang membuat bibi Haewon datang ke danau. Saat dia menulis, Haewon muncul dan mengeluh tentang betapa kerasnya dia berusaha untuk menyelinap keluar. Di luar, Engsop mengajarkan Haewon cara membelah kayu, tapi dia gagal pada ayunan pertama. Nampaknya Engsop bisa bermulut besar juga. Lalu Haewon mencobanya, dan dalam sekali ayun ia bisa memotong kayu dengan rapi menjadi dua. Di saat mereka bahagia, Boyong berkeliaran sendirian di hutan yang gelap. Dalam putus asanya ia menelepon Engsop. Pantang menyerah Boyong menelepon toko buku dan Engsop pun menjawab, dan dia nampak putus asa dan mengatakan kepadanya bahwa dia tersesat di pegunungan. Ia memintanya untuk menolongnya. Engsop pun memberitahu Haewon apa yang terjadi dan mengatakan dia akan segera kembali. Terlihat kesal, Haewon pun menawarkan diri untuk yang pergi. Haewon tanpa babi bu menemukan Boyong dengan cepat. Ia pun kecewa karena bukan Engsop yang menemuinya. Boyong pun merengek soal usahanya memenangkan hati Engseop sejak SMA. Ia pun lalu meluapkan emosinya dengan mengatakan, aku juga ingin menghalangi jalanmu dan membencimu. Haewon tak mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Boyong menganggapnya ia pun pernah melakukan hal yang sama, karena ialah orang pertama yang menyukai Engsop. Namun Haewon menyangkalnya, ia tak tahu bahwa Engsoplah orang yang dimaksud Boyong. Seketika Boyong pun kena mental, karena ia pun akhirnya teringat ia tak pernah menyebut nama Engsop ke Haewon. Di Seoul, Yoon Taek makan bersama Yongjun. Ia merengek agar Yoon Taek tak pernah menemui lagi Myung-yo. Ia pun menyebar rumor bahwa konon, Myung-yo berselingkuh dengan saudara iparnya, yang mengakibatkan Myung-ju membunuh suaminya. Gara-gara rumor itu ia pun mulai berasumsi bahwa itu mungkin alasannya ia diputuskan. Di toko buku, Haewon dengan penuh kasih melihat Engsop tidur dan mencium keningnya. Sementara itu, Jang Woo bertemu Engsil. Mereka bernostalgia tentang Jang Woo yang ia tolak ketika SMA. Jang Woo pun merajuk, andai Engsil tak mempunyai pacar saat itu, apakah ia akan menerimanya? Engsil pun dengan santuy menjawab tidak juga, karena ia bukanlah tipenya saat itu, dirinya lebih suka bad boy. Kembali ke toko buku, Haewon menemukan blog berisi buku harian pribadi Engsop melalui situs web toko buku. Ia pun membacanya lalu mengkonfirmasi ke Engsop, apakah Airin yang dimaksud itu memanglah dirinya. Mendengar hal itu, Engseop pun kena mental. Haewon pun langsung gas menggodanya, kenapa aku Airin? Engsop menjawab, karena kamu memberiku gantungan kunci itu. Haewon tertawa terbahak-bahak karena sebelumnya ia ingat Engseop menyangkalnya. Lalu Haewon pun makin semangat ngetrol Engsop dengan mengatakan anak yang memberinya kumbang dan tidur di rumahnya ternyata adalah Engsop. Ia pun juga akhirnya tahu tentang rahasia bagaimana bisa bibinya datang tepat waktu saat ia mau bunuh diri. Haewon pun makin girang. Ia pun menutup godaan ke Engsop dengan kalimat, hari itu Airin berkata. 그날 아이린이 물었다. 하지마. 저기 하지마. 저 마시멜로처럼 생긴 거 시끄러워. 저건 뭐라고 불러? Kembali ke drama Boomer. Yoon Taek langsung jauh-jauh menemui Myung-yo untuk kembali menanyakan lagi apa yang sebenarnya terjadi saat ia diputuskan. Myung-yo menjawab silakan percayai saja apa yang ingin kamu percayai. Ia pun menambahkan bahwa saat itu yang sebenar-benarnya mati adalah dirinya. Sambil mengatakan itu ia pun membuka kacamata hitamnya. Setelah itu si cengeng pun jadi cengeng. Pada malam itu juga, ada kegiatan klub buku. Engsil dengan antusias memperkenalkan dirinya sementara Jang Woo resah di belakang. Di sana ia datang hanya untuk menggoda si malang Jang Woo. Di sela-sela acara klub, Haewon kembali membaca blog milik Engsop. Kali ini apa yang ia baca membuatnya sedih. Ini tentang fakta bahwa Engsop tahu suatu hari ia akan ditinggal oleh Haewon yang kembali ke Seoul untuk passionnya. Sementara itu, Haewon dan Boyong bertemu kembali. Untuk terakhir kalinya mereka membahas persoalan masa lalu. Di akhir penutup kata, Boyong pun meminta maaf atas semuanya.
Di lain waktu, Eng Sop mendapat telepon yang membuatnya berlari ke rumah sakit, di mana kakek Seng Ho sakit. Ia lalu menitipkan Seng Ho di rumah Haewon. Di sana Seng Ho dihibur dengan kedatangan Eng Sil dan Ji Yeon. Di pagi hari, Eng Sop datang untuk menjemput Seng Ho. Setelah Haewon melihat mereka pergi, Haewon masuk ke rumah dan mendapati bibinya pingsan di kamarnya. 네가 언젠간 이모! 이모! 이모 눈 떠! 떠날 때 마음이 그리 무겁지 않기를. Setelah diantar ke rumah sakit, Myung-yo terbangun di ranjang rumah sakit. Di waktu yang sama, dokter menjelaskan glaukoma Myung-yo kepada Haewon. Ia lalu menelepon ibunya untuk memberitahunya. Kembali dari konsultasi, bibinya sudah berkemas untuk pulang dan mengabaikan ceramah Haewon. Di saat yang sama, Jang Woo makan siang dengan rekan kerjanya dan mendengar rumor bahwa Eng Sil putus dengan pacarnya. Ia pun kaget. Ia pun tak berhenti terkejut ketika para rekannya sedang membicarakan rumor orang-orang sekota. Transfer informasi di kota kecil ini kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Momen kemudian, karena ini Februari, di kota mengadakan festival kue beras. Ini adalah sinyal bahwa musim semi akan datang, ketika tua dan muda berkumpul untuk membuat kue beras. Di festival, Eng Sil memberitahu ibunya dan beberapa bibi tentang kondisi Myung-yo. Mereka mulai bergosip tentang keluarga Haewon. Para wanita melanjutkan cerita tentang bagaimana Myung-ju dan Myung-yo menyia-nyiakan hidup mereka. Mereka pun mulai menceritakan teori konspirasi pembunuhan. Mendengar hal itu, Eng Sil buru-buru mengkoreksinya. Mereka lalu beralih bergosip tentang kencan buta Jang Woo. Hal itu langsung membuat telinga Eng Sil membesar bak gajah. Ia bahkan tak mempercayai bahwa Jang Woo akan segera menikah setelah kencan buta itu. Lalu panjang umur sekali, Jang Woo datang dengan modus pura-pura membantu pekerjaan. Padahal ia mencari Eng Sil yang bersembunyi di belakangnya. Mereka lalu pindah keluar dan berbincang dengan canggung. Namun Eng Sil tak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya tentang kencan buta dan pernikahan Jang Woo. Jang Woo pun panik dan menekankan dengan rincin, benar ia kencan buta tapi tidak menikah, karena ia tak cocok dengan orang tersebut. Eng Sil pun dapat mood booster. Kembali ke masalah keluarga Haewon, bibinya telah sampai di rumah dan terkaget melihat kakaknya menunggunya. Dan terjadilah perdebatan, hingga ibu Haewon menyuruhnya melepas kacamatanya. Setelah melihat mata adiknya, ibu Haewon sedih sekaligus marah. Mengapa setelah ia mengorbankan diri, ia malah membuang hidupnya dan sengsara? Sang adik pun menjawab, bahwa ia tak bisa melakukannya dan tenggelam dalam rasa bersalah. Di sela rasa sakitnya, Myung-yo mengirim draft novelnya ke Yoon Taek. Yoon Taek pun membaca draft novel yang berjudul Sisterfield Maze. Saat ia membaca, Yoon Taek menyuruh sopir taksi untuk berbalik. Yoon Taek pun bertemu Myung-yo di stasiun lagi. Ia lalu memeluk Myung-yo dengan erat, sambil berkata sampai saat ini ia tak pernah menginginkan perpisahan dengannya. Di sisi lain kepulangan kakek Seng Ho disambut para anggota klub dengan merenovasi dan memasak di rumah. Di sana juga ada Eng Sil dan Jang Woo yang sedang pendekatan. Lalu tibalah membawa kakek Seng Ho, di mana semua orang telah menunggu dan menyambut sang kakek pulang. Setelah itu, Eng Sop mengantar Haewon pulang. Ketika Eng Sop kembali ke toko buku, dia membuka email dari bibi Haewon. Itu adalah draft novel, Labirin Sisterfield. Eng Sop membalas email, di mana Myung-yo memberinya pilihan apakah akan menunjukkan naskah itu kepada Haewon atau tidak. Hari berikutnya Haewon membaca versi cetak dari Sisterfield Maze. Ia pun menangis saat membaca dan kebetulan saat itu ibunya melihatnya dan ikut membaca naskah itu. Ia pun langsung menanyakan ke ibunya, apakah benar bibinya lah yang membunuh ayahnya. Saat ini nampak Haewon hanya memahami sebagian kejadian tragis itu dan akan meluapkan semua amarahnya kepada bibinya. Melihat kedua orang yang ia sayangi menyembunyikan rahasia besar itu, Haewon kabur dan duduk sendirian di halte bus di tengah hujan lebat. Di ujung waktu Eng Sop akhirnya menemukannya, ia pun memeluk erat Haewon. Di rumah, Myung-yo memberitahu saudara perempuannya untuk tidak khawatir dengan kesehatannya namun ia berniat untuk menyerahkan diri ke polisi atas perbuatannya. Kakaknya lalu membara dengan amarah, dan bertanya apa arti 7 tahun di balik jeruji besi itu. Keesokan paginya, Haewon bangun di mobil Eng Sop. Mereka terparkir di depan rumah lamanya di Seoul. Refreshing dari masalah pelik, Jang Woo mendapat berita dari Rek bahwa Eng Sil akan balik usai liburannya. Ia kembali kaget karena tak tahu hal itu dan menanyakan mengapa ia memberitahu kabar itu kepadanya. Ia lalu menjawab bahwa ia tahu Jang Woo menyukainya sejak SMA, belum pulih dari rasa syoknya,
warga lain pun menyaut bahwa Eng Sil akan balik jam 3. Segera setelah itu Jang Woo bergegas menemui Eng Sil. Dalam gayanya yang kikuk, dia dengan terbata-bata menawarkan untuk mengantarnya dengan mobil ayahnya. Setelah itu dengan smooth ia menyerahkan bunga padanya. Eng Sil pun menggodanya bahwa kali ini mukanya tak merona merah seperti biasa. Namun setelah wajah Eng Sil mendekat ke Jang Woo, wajahnya lalu memerah. Kembali ke mendung hitam, Haewon bertanya mengapa dia harus orang yang terakhir tahu. Myung-yo menjawab bahwa itu akan sangat menyakitinya dan mereka tidak bisa melakukan itu padanya. Bibinya menambahkan ia akan menyerahkan diri, dan ibu Haewon pun juga sudah terpaksa merestui. Ketika permasalahan makin runyam, Haewon keluar dan minum-minum sendirian. Keesokan pagi, Haewon terbangun dari mabuk dan berada di ruangan yang asing. Ia terkejut saat Boy yang muncul di depannya. Dia menyiapkan sarapan untuk Haewon dan menjelaskan bahwa dia membawa ke tempatnya setelah melihatnya pingsan di restoran. Lalu Boyong mengungkit kembali soal keinginannya bisa berteman lagi dengan Haewon. Dan ia akan menunggunya sampai Haewon bisa memaafkan dan bisa kembali bersahabat lagi dengannya. Setelah tiba di rumah, Haewon melihat mobil polisi di depan. Dia pun panik berlari menuju rumah. Bibinya muncul, dan polisi menjelaskan adanya sekelompok orang telanjang sedang mengadakan pesta dan berlari ke sini. Di dalam, Myung-yo dengan santai bertanya apakah Haewon mengira dia telah menyerahkan diri. Haewon lalu mengakui bahwa dia agak membenci Myung-yo. Dia pikir anggota keluarga harusnya berbagi penderitaan mereka satu sama lain. Haewon mengatakan mari kita menderita bersama dan jangan menyerahkan diri. Haewon ingin bibinya tetap menjalani hidupnya. Namun dia butuh waktu untuk menata perasaannya sendiri dan ia pun mengatakan akan segera pergi dari sini. Usai itu, ia segera ke toko buku dan berniat berpamitan dengan Eng Sop. Musim semi telah tiba, jadi aku akan pergi, kata Haewon. Dia tersenyum dan berharap yang terbaik untuk toko bukunya. Eng Sop tersenyum sedih dan mengangguk. Di kamarnya malam itu, dia menangis memikirkan Eng Sop. Tiba-tiba dia melesat dan berlari kembali ke toko buku, tapi toko itu tutup. Ada catatan yang mengklaim toko buku akan tutup selama beberapa hari. Haewon pun berlari ke gunung dan mengejutkan Eng Sop di kabin. Dia lalu memeluk Eng Sop. Sambil terisak-isak ia mengatakan menyesal. Keesokan paginya, Eng Sop bangun sendirian di kabin. Ia sempat mendengar bahwa Haewon berpamitan. Eng Sop lalu duduk di teras, menikmati tweet dari Virsa Basari sambil mendengar lagu 420. Sementara itu, Haewon menggali HP yang dia kubur di dekat kuburan ayahnya dan bersiap kembali ke Seoul. Usai kepergian Haewon, Eng Sop banyak menggalau. Di kehidupan lain di kota kecil itu, semua berjalan sama saja. Dari ibu dan bibi Haewon yang keduanya tak bisa masak di rumah, hingga Hui yang sekejap mata langsung move on dari Yongsu yang lulus dan kali ini ia mengejar anak baru yang namanya sama dengan dirinya. Mengobati sedikit rasa galaunya, Eng Sop menyiapkan hadiah untuk ibunya yang berulang tahun. Hal itu membuat ibunya sangat bahagia dan flexing hadiahnya kemana-mana. Di Seoul, Haewon mengunjungi kafe Yongwoo. Ia terkejut dia menamai kafe itu dengan judul lagu yang ia mainkan di piano hari itu, lalu Yongwoo mengatakan ia memang sudah lama menyukainya. Namun Haewon tak terbuai dengan kata itu, dan buaya itu pun tersadar ia sudah ketahuan dan menanyakan bagaimana Haewon tahu bahwa itu hanya modus. Haewon menjawab, bahwa ia hafal bagaimana mata seseorang ketika ia menyukai dirinya sejak lama. Di kota asal, nampak ada reuni lain. Di sana semua orang membuli Jang Woo seperti biasa. Mereka terkejut saat Eng Sil muncul, dan lebih terkejut lagi saat dia berbagi berita bahwa dia berhenti dari pekerjaannya. Semua orang memperhatikan kedekatan baru antara dia dan Jang Woo. Eng Sil tersenyum saat Jang Woo dengan gugup menyangkalnya. Di sela pembulian itu, Eng Sop datang. Keesokan paginya, Myung-yo terkejut melihat Haewon kembali dari Seoul. Ibu, anak dan bibi itu lalu makan bersama di restoran China. Di sana mereka mengobrol dan mulai terlihat seperti keluarga normal lainnya. Ketika Haewon membagikan dunianya yang baru ke keluarganya, Jang Woo masuk ke restoran dan tertegun tak bisa berkata-kata melihat Haewon. Ia dengan panik dan terbata-bata mencoba menutupi sesuatu. Yang ternyata, di luar dia sedang bersama Eng Ji dan Eng Sop yang akan makan bersama. Namun mengetahui situasi akan canggung jika mereka di sana, Jang Woo lalu menyuruh mereka pindah tempat dengan alasan meja penuh. Keesokan harinya, Yoon Taek datang menjemput Myung-yo. Novel barunya sukses, dan perdamaiannya kembali dengan Yoon Taek membuat bibi Haewon memutuskan pindah ke Seoul bersama Yoon Taek.
Haewon dan ibunya mengucapkan perpisahan. Dan bibinya hanya menjawab oke. Yoon Taek pun mengeluh bahwa keluarga mereka aneh sekali, dan bibi Haewon menjawab jawaban oke itu sudah lebih dari cukup. Di dalam mobil, Yoon Taek bertanya apakah dia akan kembali. Tidak, saya tidak akan kembali selama sisa hidup saya. Setelah mengantar bibinya pergi, Haewon lalu melihat ke toko buku. Di kota, Jang Woo melihat Eng Sil di jalan dan memutuskan langsung mengambil izin cuti. Wah, PNS ini tak bisa diambil contoh ya adik-adik. Jang Woo pun dengan girang mentraktir es krim Eng Sil. Saat mereka duduk di luar, Eng Sil menikmati es krimnya dan secara acak bertanya mengapa Jang Woo kembali di sini meski ia adalah orang pintar dan lulusan universitas terbaik di Korea. Dia mengaku suka tinggal di kampung halamannya, dan orang tuanya menyarankan agar dia di sini daripada mendapatkan pekerjaan di beberapa perusahaan besar di Seoul. Eng Sil terkejut Jang Woo bukanlah orang yang ambisius. Jang Woo menjelaskan, bahwa menuruti orang tua dan menjalani kehidupan biasa dengan pekerjaan biasa adalah kebahagiaan tersendiri. Dan ia memilih jalan ini karena ia tahu akan bahagia menjalaninya. Mendengar hal itu, Eng Sil sangat berbinar-binar dan langsung menyatakan perasaannya. Ia pun mengatakan, jika Jang Woo saat SMA mengatakan itu di surat cintanya, mungkin ia akan menerimanya. Jang Woo pun terkejut mendengar ocehan Eng Sil. Selanjutnya Eng Sil mengaku bahwa ia telah menyukai Yang Woo. Lalu belum bangkit dari keterkejutannya, Eng Sil menggodanya bahwa mukanya kembali merona merah seperti biasa. Dan Jang Woo pun tanpa fafifu langsung mencium Eng Sil. Eng Sil pun merespon dengan mengatakan selanjutnya mereka akan bermesraan sebagai pasangan. Dan Jang Woo pun setuju, sambil memberitahunya tentang ibunya yang ingin segera dirinya menikah. Dan Eng Sil menjawab ia akan mempertimbangkannya. Di tempat lain, Eng Sop terhenti saat melihat Haewon di depannya. Dia mengatakan pada Haewon, bahwa ini adalah hari peringatan kematian ibunya. Setelah berdiri diam selama beberapa detik, dia mengucapkan selamat tinggal dan masuk ke mobilnya. Saat dia mengemudi, dia melihat Haewon mengejarnya di kaca spion. Eng Sop pun menginjak rem dan keluar. Haewon lalu meminta izin Eng Seop untuk memeluknya. Setelah itu, Haewon melepaskan pelukannya dan mundur. Dia lalu meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tak akan melakukannya lagi dan berjalan pergi. Eng Sop lalu memecah keheningan dengan bertanya, berapa lama kali ini kamu akan tinggal? Haewon pun tersenyum dan Eng Seop membalas dengan tersenyum. Di belahan kota lain, Ibu Haewon bertemu dengan Park Hindol. Dia bertanya mengapa dia mengirim surat padanya selama 7 tahun di penjara. Dia hanya menjawab bahwa membaca sesuatu yang baik bisa membuatmu merasa baik. Di tempat lain Bo Young menerima pesan dari Haewon bahwa hari ini cuacanya bagus. Lalu di ladang Hui nampak bercengkrama dengan anak baru yang ia taksir. Kembali ke toko utama, Haewon saat ini duduk di toko buku, bernostalgia dan membaca buku. Eng Sop lalu masuk sambil tersenyum. Haewon lalu berlari dan melompat ke pelukannya. Haewon kali ini terus menempel padanya untuk berciuman dan selalu bermesraan. Di salah satu sudut toko pun terpampang novel berjudul, Good Night, Irene, oleh Im Eng Sop. Tamat. Di postingan blog Eng Sop terbaru, tertulis, aku bertemu Irene lagi setelah sekian lama. Aku menunggu dan sangat ingin bertemu dengannya lagi. Tapi aku mencoba menyembunyikan perasaanku dan dengan bodohnya berpaling darinya. Ketika dia berlari ke arahku dan datang ke pelukanku, dia melelehkan hatiku yang beku lagi. Saya menghabiskan hari dan malam dengan kosong tanpa bisa tidur. Tapi aku tidak percaya aku kembali ke masa lalu sekarang. Ini sudah larut malam dan dia tertidur di lenganku. Dia ringan dan berbau seperti rumput dari angin musim semi. Teman, aroma akasia memenuhi tempat ini lagi. Info tambahan, dia bangun dari tidurnya dan mencium hidungku dan tertidur lagi dengan kepala berada di dadaku. Aku tidak tahu berciuman adalah hal yang menyenangkan.